Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Untuk membuka pembelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan membahas materi di bab 1, poin C tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih. Tarikh at-Tashri' atau biasa disebut dengan sejarah fikih Islam, menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, itu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah periode Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah periode sahabat, yang ketiga periode tadwin, dan yang terakhir adalah periode taklid. Baik, mari kita kupas satu persatu materi hari ini, dimulai dengan periode Nabi Muhammad SAW. Di periode Nabi Muhammad ini, walaupun usianya tidak terlalu panjang, namun meninggalkan dampak yang kuat serta kesan-kesan yang signifikan di masa yang kuli yang bersifat universal serta keseluruhan bagi peristiwa dan juga masalah yang tidak ada nasnya. Di periode ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Makkah dan juga periode Madinah. Periode Makkah. Periode pertama dalam periode Nabi ialah periode Makkah, yakni masa selama Nabi menetap dan berkedudukan di Makkah selama 12 tahun dan beberapa bulan. Semenjak beliau diangkat menjadi Nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah, dalam masa ini umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Nabi telah mencurahkan tauhid ke dalam jiwa masing-masing individu dalam masyarakat Arab, serta menjauhkan manusia dari menyembah berhala menuju penghambaan yang nyata. Pada masa ini belum banyak hal-hal yang mendorong Nabi untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Oleh karena itu, tidak ada ayat-ayat hukum di dalam surat Makkiyah seperti surat Yunus, Ar-Ra'd, Yasin, Al-Furqan, dan sebagainya. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berbisikan tentang hal-hal yang orientasinya akidah, akhlak, dan juga sejarah. Periode kedua dalam periode Nabi ialah periode Madinah, yakni masa di mana Nabi telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai beliau wafat. Dalam masa inilah umat Islam berkembang dengan pesat dan pengikutnya terus-menerus bertambah. Nabi mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena itu timbullah keperluan untuk membentuk syariat dan peraturan-peraturan bagi masyarakat, guna mengatur hubungan antar anggota masyarakat satu dengan yang lainnya, dan hubungan mereka dengan umat lainnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disyariatkan hukum-hukum perkawinan, talak, wasiat, jual beli, sewa, hutang piutang, dan semua transaksi. Demikian juga yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dalam masyarakat, dengan adanya hukum kriminal dan lain sebagainya. Karena itulah surat-surat Madaniyah seperti surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, dan sebagainya banyak mengandung ayat-ayat hukum di samping mengandung ayat-ayat akidah, akhlak, sejarah, dan lain-lain. Periode kedua adalah periode sahabat. Periode sahabat ini dimulai semenjak Nabi Muhammad SAW wafat dan berakhir sejak Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat menjadi khalifah di tahun 41 Hijriah. Di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran, hadis, ijma', dan juga qiyas. Adat istiadat dan peraturan-peraturan berbagai daerah yang bernaung di bawah Islam tak luput ikut memperkaya aturan-aturan yang berlaku. Dapat ditegaskan bahwa zaman Khulafaur Rasyidin lengkaplah dalil-dalil tasyri' Islam. Selain itu, para sahabat memberi fatwa-fatwa dalam berbagai masalah terhadap kejadian-kejadian yang tidak ada nas yang jelas mengenai hal itu, yang kemudian menjadi dasar ijtihad. Dalam hal ini, tidaklah menyalahi jika apa yang dilakukan oleh para sahabat juga bisa dijadikan pegangan oleh para tabi'in. Tatkala Nabi bersabda, maka para sahabat secara langsung mengambil ilmu dari beliau. Ketika ada suatu permasalahan, maka sahabat tak sungkan untuk bertanya kepada sumbernya langsung, sehingga segala sesuatu menjadi jelas.
Hanya saja pada periode ini belum ada pembukuan fikih. Maksudnya adalah bahwa fikih hanya dikaji tanpa adanya suatu catatan-catatan yang bisa dibaca oleh generasi setelahnya. Periode ketiga adalah periode tadwin. Periode ini ditandai dengan lahirnya para tokoh dalam istinbat dan juga perundang-undangan dalam Islam. Pada masa ini bisa disebut juga dengan masa keemasan Islam, ditandai dengan perkembangannya ilmu pengetahuan yang sangat berpengaruh hingga saat ini. Pada masa ini muncul pula beberapa mazhab-mazhab fikih yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam. Di antaranya adalah mazhab Abu Hanifah, kedua mazhab Imam Malik, ketiga mazhab Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah mazhab Ahmad ibnu Hanbal. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Beliau adalah Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, seorang mujtahid dan pendiri mazhab Hanafi, lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Yang kedua adalah Imam Malik. Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik ibnu Amr al-Humyari al-Ashbahi al-Madani, lahir di Madinah pada tahun 714 Masehi atau 93 Hijriah dan wafat pada tahun 800 Masehi atau 179 Hijriah. Beliau terkenal dengan kecerdasan yang luar biasa. Beliau memiliki buah karya yang sangat terkenal, yakni Kitab Al-Mutawatta, kitab yang membuat komplikasi hadis dan ucapan para sahabat. Yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy, seorang mufti besar Sunni Islam dari pendiri mazhab Syafi'i. Lahir di Palestina tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Pada nasabnya, ia bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal dari kalangan Bani Basyaiban. Yang terakhir adalah masa taklid. Masa ini adalah masa ketika himmah para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan kembali kepada hukum tasyri' yang asasi pengisbatan hukum nas, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab-sebab taklid sendiri, secara umum sifat taklid disebabkan oleh keterbelengguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Sikap taklid disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Mereka menganggap para pendiri mazhab lebih cerdas ketimbang dirinya. Mungkin di benak adik-adik akan muncul pertanyaan, lalu apa sih aktivitas yang dilakukan oleh para ulama di masa taklid itu? Masa taklid disebut juga masa para fuqaha mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan memberi fatwa pula bahwa orang yang bertaklid tidak boleh menggabungkan mazhab satu dengan mazhab lainnya. Pada masa ini, kitab-kitab para ulama mazhab dapat dikategorikan kepada 3 kelompok, yaitu matan, syarh, dan hasyiyah. Matan adalah kumpulan masalah-masalah pokok yang disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah. Syarh merupakan komentar dari kitab matan agar lebih terperinci, sedangkan hasyiyah adalah komentar dari syarh yang diraih masih perlu dijabarkan atau diperinci kembali. Baik adik-adik, untuk kesimpulan di materi kita hari ini, itu adalah dalam periodisasi perkembangan hukum Islam, itu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah periode Nabi Muhammad SAW. Dalam periode ini dibagi menjadi 2 periode lagi, yaitu periode Makkah dan juga periode Madinah. Yang kedua adalah periode sahabat. Periode sahabat diawali dari wafatnya Nabi Muhammad sampai pada Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat menjadi khalifah. Yang ketiga adalah periode tadwin. Periode tadwin ini ditandai dengan munculnya beberapa mazhab-mazhab fikih yang berkembang dan sangat berpengaruh hingga saat ini.
yaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Asy-Syafi'i, dan juga mazhab Ahmad ibnu Hanbal. Yang terakhir adalah periode taklid. Periode taklid ini bisa juga kita sebut dengan periode di mana himmah atau semangat para ulama dalam melakukan ijtihad mutlak itu mulai melemah dan kembali kepada hukum tasyri'. Untuk mengingat apa yang kita pelajari tadi, nanti kakak akan memberikan sebuah tes kepada kalian yang harus kalian kerjakan sekaligus untuk menjadi absensi untuk hari ini, yang akan kakak share di grup kelas kalian ya. Cukup sekian video pembelajaran yang bisa kakak share ke kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan juga semoga wabah yang menimpa kita 2 tahun terakhir ini bisa segera berlalu. Keep the spirit, stay healthy and stay careful. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bi ilmi wa zayyini bi hilmi wa akrimni bit taqwa wa ja'alni bil afiyah ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.